Kabupaten Fak-Fak ini adalah kabupaten tertua, kabupaten sejarah dan kabupaten Republik Indonesia. Kabupaten yang betul-betul mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi jangkar NKRI itu ada di kami di Kabupaten Fak-Fak. Tentunya dengan filosofi satu tungku tiga batu, di mana ada keberagaman tentang sebuah nilai yang sudah tertanam dari para leluhur kita. Salah satu kekurangan kita karena Fak-Fak belum ada investasi, sehingga memang ini yang menjadi hambatan. Tapi impian saya setelah adanya investasi yang ke depan masuk, baik ada migas, ada pupuk, ke depan Fak-Fak akan lebih maju lagi. Halo sahabat Kompas.com, kembali lagi di program Nusa Raya bersama saya Nastasya. Nah, hari ini kita kembali kedatangan tamu dari salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat. Cluenya adalah daerah ini merupakan daerah yang dikenal atau julukannya adalah sebagai Kota Pala. Nah, kira-kira ini daerah mana nih sahabat Kompas.com, udah bisa nebak belum? Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja sapa Bapak Bupati dari Kabupaten Fak-Fak di Provinsi Papua Barat, Bapak Untung Tamsil. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Apa kabarnya? Ya. Kabar baik, alhamdulillah. Baik, oke, ya. Baik. Nah, Pak Ute ya panggilannya? Iya. Pak Ute. Ya. Oke, kita Untung Tamsil, Untung disingkatnya Tamsil. UT. Oke. Ya. Oke, baik. Nah, Pak, kalau misalnya kita ngomongin soal Kabupaten Fak-Fak, ini kan terkenal akan daerah yang tinggi toleransinya, Betul. baik dari segi agama, Betul. suku, dan juga mungkin gaya hidup. Karena ada prinsip, katanya namanya adalah satu tungku tiga batu. Iya. Nah, ini artinya apa nih, Pak? Iya, Kabupaten Fak-Fak ini adalah sebuah kabupaten tertua di bagian selatan Papua yang kemudian dikenal sebagai Semenanjung Onin. Kabupaten ini adalah kabupaten yang memiliki nilai sejarah dan peradaban, karena ada di bagian selatan yang diapit oleh di kawasan pesisir yang berdekatan dengan Papua, dengan Maluku. Nah, sehingga tentunya dengan filosofi satu tungku tiga batu, di mana ada keberagaman tentang sebuah nilai yang sudah tertanam dari para leluhur kita, antara katakanlah agama Islam, agama Katolik, dan juga Protestan yang dari turun-temurun sudah saling satu dalam kehidupan berkeluarga. Contoh misalnya, ada beradik kakak dalam satu keluarga, ada kakak yang kemudian beragama Islam, adiknya ada di adik kandung ya, itu ada di Katolik dan juga ada di Protestan. Tetapi dalam kehidupannya menjadi satu. Nah, ini tentu menjadi sebuah aset dan nilai yang hingga sekarang kami anak cucu mempertahankan itu dan melestarikannya. Oke. Nah, mungkin toleransi ini juga tercermin nih karena salah satu masjid pertama di Papua ini ada di Kabupaten Fak-Fak ya. Dan katanya memang digunakan oleh untuk agama Muslim, agama Islam, dan juga Katolik. Nah, ini ceritanya seperti apa nih, Pak? Iya, Masjid Patimburak namanya. Patimburak ini menjadi sebuah masjid di bawah petuanan Nadi, kami sebut Nadi ini adalah raja, di bawah petuanan Raja Wertuar, yang konon ceritanya masjid itu sudah berdiri sejak tahun 1864. Nah, tetapi masih ada lagi sebelumnya sebenarnya. Jadi Islam dan kemudian mengenal peradaban itu sudah masuk di beberapa tahun sebelumnya. Jadi di abad 13 sampai di abad 16. Tetapi semua nilai peradaban itu semua menjadi satu bagian. Yang tadi kami sampaikan ada Islam, ada Katolik, dan juga ada Protestan. Nah, bahkan saudara kita dari umat Protestan dan Katolik itu diantar dan kemudian ini oleh saudara umat Muslim. Nah, dengan bukti-bukti sejarah yang tadi sudah disampaikan, ada Masjid Patimburak, ada masjid di Kampung Rumbati, ada di Kampung Raja Rumbati, ada juga di masjid di Kampung Merapi, di wilayah petuanan atau Raja Fatagar. Itu membuktikan bahwa
ada cerita yang kemudian menjadi sebuah sejarah ya peradaban dan toleransi di Kabupaten Fakfak. Oke, jadi masjid ini nggak cuma bisa dipakai untuk Muslim, tapi juga untuk agama Betul, lainnya di sana. bentuknya saja sudah terlihat seperti gereja Gereja, kalau dari luar. ini unik juga nih. Ini unik juga dan alhamdulillah puji syukur kita hari ini mau revitalisasi untuk menjaga nilai tentang toleransi tersebut. Oke. Nah, mungkin Bapak ada cerita nggak soal toleransi yang mungkin Bapak ingat nih ketika di Fakfak? Iya, jadi saya lahir dan besar di Fakfak. Bapak saya dari Sulawesi, ibu saya orang Fakfak. Oke. Ibu kandung saya punya saudara kandung itu masuk ikut kepada keluarga kami di Protestan. Ini menunjukkan bahwa ada sebuah nilai. Tentu ini kita jaga karena memang dari waktu ke waktu dari tahun-tahun sebelumnya dari para orang-orang tua kita sudah menjadi sebuah agama itu menjadi agama keluarga. Nah ini menjadi sebuah cerita dan hari ini kami sebagai generasi saat ini kami tetap menjaga, kita menghormati, kita tetap ada dalam sebuah satu kehidupan keluarga yang tentu menjaga nilai itu dan ini menjadi sebuah nilai bagi kami anak-anak Fakfak. Oke. Nah mungkin toleransi tersebut juga tercermin nih dari Betul. sosok Bapak yang bisa memimpin sebagai bupati. Karena biasanya kan pemimpin di Papua itu punya ciri khasnya tersendiri. Betul. Nah apa nih Pak kemudian yang membuat Bapak ingin menjadi seorang pemimpin? Betul. Itu seperti apa tuh ceritanya? Saya mungkin sedikit Mbak ya, saya sampaikan bahwa memang saya hari ini menjadi seorang pemimpin atau kepala daerah di Kabupaten Fakfak. Awalnya saya adalah seorang ASN, aparatur sipil negara yang kemudian saya memberanikan diri berkomitmen karena ada mimpi-mimpi besar untuk bisa ikut membangun kabupaten tercinta ini, Kabupaten Fakfak. Dan kemudian saya menyatakan diri mundur dan lalu saya coba memberanikan diri maju sebagai calon bupati ketika itu di pemilu 2020 yang lalu dan syukur atas amanah rakyat terpilihlah menjadi bupati. Dan tentu dengan tugas yang ada ini saya ingin mengembalikan, memperkuat kemandirian Kabupaten Fakfak dengan misi pemerintah daerah, misi masyarakat Fakfak yaitu mewujudkan pembangunan Kabupaten Fakfak yang terdepan, sejahtera, nyaman, unggul dan mandiri dengan ada 6 misi besar kita. Salah satunya adalah terkait dengan bagaimana kita menjaga nilai toleransi dan menjadi aset untuk Kabupaten Fakfak. Oke, jadi memang berawal dari mimpi nih. Mimpi besar kita. Mimpi besar, akhirnya bisa sekarang menjabat sebagai bupati. Betul. Nah tapi ketika, ini kan sudah jalan 2 tahun ya kepemimpinan Bapak dari 2021 berarti kan? Betul. Pemilunya 2020, kemudian Pelantikannya 2021. Iya, kemudian mulai menjabat dari tahun 2021 ini apakah ada mungkin tantangan nih atau kendala yang Bapak temui ketika kemudian menjabat sebagai pemimpin daerah? Ya tentu dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan pasti ada sebuah dinamika dan itu lumrah dalam pemerintahan di birokrasi. Karena berbicara tentang bagaimana pembangunan itu bisa terlaksana, pasti ada harus ada dukungan semua lapisan masyarakat, kemudian ada stakeholder yang lain, termasuk dalam kelembagaan. Saya tadi sudah disampaikan kalau terpilih dan ikut menjadi bupati itu melalui jalur independen. Jalur independen yang kemudian tentu setelah terpilih ini, dilantik itu harus mengkolaborasi. Harus ada integrasi, ada sinergitas antara lembaga, di mana hari ini kami sebagai pemerintah dan tentu juga ada DPRD sebagai lembaga legislatif. Nah ini yang kemudian perlu harus ada sinergitas. Dan alhamdulillah dari waktu ke waktu kami terus membangun komunikasi dan pemerintahan ini bisa terlaksana hingga saat ini. Banyak permasalahan yang kami dapat bahwa memang perlu harus ada sebuah semangat baru untuk membuat terobosan-terobosan dalam rangka percepatan pembangunan Kabupaten Fakfak. Fakfak memiliki luas yang cukup signifikan dengan 14.320 kilometer persegi, terbentang antara pesisir pulau-pulau dan juga ada pegunungan. Nah, terdapat 142
kampung atau desa yang mana lebih banyak tersebar di pesisir dan pulau. Oke. Tapi juga ada di wilayah pegunungan. Nah ini tentu harus kita betul-betul bisa menjadi perhatian untuk ada strategi-strategi yang lebih cepat untuk bisa menggerakkan beberapa sektor. Salah satunya saya memiliki brand dengan misi dan visi pemerintah Fak-Fak Tersenyum. Kami tagline-nya adalah Fak-Fak tersenyum, adalah terdepan, sejahtera, nyaman, unggul, mandiri. Itu lalu kemudian ada brand kami yaitu gerakan membangun pariwisata dan ekonomi masyarakat. Oke, karena memang di Fak-Fak ini sendiri memang apalagi di tanah Papua memang Betul. diberikan anugerah oleh Tuhan ini Betul. kekayaan alamnya yang sangat luar biasa. Setuju, Apalagi ya. pariwisatanya. Iya. Nah, kalau boleh spill nih Pak, tempat favorit Bapak untuk berwisata di Fak-Fak itu di mana nih? Ya, memang tempat wisata Fak-Fak itu destinasi atau kawasan-kawasan untuk destinasi itu cukup banyak. Saya sendiri di wilayah kami di Fak-Fak itu ada satu pulau namanya Pulau Panjang. Pulau Panjang. Pulau Panjang itu juga hari ini kami lagi mendorong untuk bisa dioptimalkan dan dapat dimanfaatkan sebagai sebuah potensi wisata. Di pulau itu ada Pulau Wayop, Pulau Boyan, kemudian ada Tanjung Lampu namanya. Bahkan di berdampingan itu ada Pulau Tubir Seram. Jadi saya lebih cari yang dekat. Tetapi dalam rangka bagaimana mendorong tempat-tempat wisata ini, ya tentu juga harus membutuhkan dukungan dari semua pihak. Oke, tadi kan kebanyakan pantai nih yang sebut. Pantai, betul. Yang lain apa mungkin kan ada pegunungan juga di sana? Ya, kami di Fak-Fak kalau dari sisi destinasi wisata itu juga ada bukan saja Kena Hayati Baharinya, pulau-pulau di pesisir, tapi juga ada peninggalan sejarah. Oh iya. Ya, Perang Dunia Kedua di Kokas katakanlah, di Tomage, Otoweri, Wisata kemudian sejarah juga, berarti di ya? Fak-Fak, kota Fak-Fak sendiri. Lalu juga ada sejarah tentang pariwisata religi ya, tentang Islam masuk di Fak-Fak, kemudian saudara dari Protestan dan juga Katolik masuk. Dan ini yang sedang dikembangkan Kabupaten adalah pariwisata religinya ya? Ya, religi, betul. Oke. Ya. Nah, saat ini perkembangannya emang seperti apa nih untuk mengembangkan pariwisata religi ini di sana? Ya, memang saat ini memang dimulai dengan saudara dari umat Katolik. Kemarin kami baru selesai melaksanakan salah satu festival ya. Festival? Dalam penetapan Katolik masuk di di Fak-Fak. Itu baru selesai baru 2 minggu yang lalu kami selesai, dan rencananya juga kami akan tetapkan Kabupaten Fak-Fak umat Islam masuk di Papua, bukan saja di Fak-Fak tapi di Papua. Di Papua. Di Semenanjung Onin bagian selatan, Semenanjung Onin Papua. Yaitu ada di Fak-Fak. Nah, kalau wisata kan nggak lengkap kalau nggak kulineran ya Pak ya. Betul. Apa nih yang khas dari Fak-Fak nih Pak? Banyak sebenarnya, bahkan dari sisi kuliner ini ada kue lontar, kemarin Kue sudah lontar. masuk sebagai anugerah dari API ya. Itu. Dan banyak sebenarnya untuk makanan, ada biasa makanan di Fak-Fak itu lebih banyak ciri khasnya mereka masaknya di bambu. Di bambu. Iya. Oke. Di bambu, ada di situ ada labu yang dimasukkan ke bambu, kemudian ada ubi-ubian. Nah, itu kemudian itu menjadi ciri khas kita. Makanan favorit Bapak deh? Saya lebih senang ada makanan bambu dan namanya kuah kuning. Kuah kuning. Iya. Oke, nah kalau misalnya banyak wisatawan ke sana nih, kita bisa beli oleh-oleh apa nih Pak di Fak-Fak? Oke. Saya saat ini juga ada membawa salah satu kerajinan atau kreatif ya, yang ini juga menjadi sebuah Bisa jadi oleh-oleh juga ya? ya oleh-oleh ya. Itu ada. Oke, baik. Saya ambilkan dulu ya. Oke. Wih. Baik. Ini namanya tomang. Toma. Iya. Ini juga saya sudah tetapkan untuk kami di Fak-Fak dalam setiap hari Kamis di birokrasi harus menggunakannya. Oh, ini wajib nih? Oh ya, sudah harus kan untuk juga oke. mempromosikan. Nah, ini menjadi kerajinan dan sebagai oleh-oleh. Jadi masyarakat lokal kita sudah sering menggunakan ini, dan ini sebenarnya menjadi ciri khas orang Fak-Fak. Mereka ke gunung untuk memetik buah pala, itu selalu membawa ini dan isi pala itu di dalamnya. Oke. Nah, sekarang ini bisa kita kolaborasi, ini bisa dibuat model beberapa model. Oh, ada ini yang aslinya motif-motifnya juga. motif-motifnya. Ini memang kelihatannya seperti ini, tapi ada yang sudah dimodifikasi ya, yang lebih cantik lagi.
Ada motif Nah, yang lebih. kemudian selanjutnya oleh-oleh yang lain, ini ada parfum pala. Parfum pala. Ya, Myristica botanica dari anak-anak muda yang kemudian kembangkan buah pala. Dari salah satu anak-anak dari home industry anak-anak muda dengan nama Saboban Onim. Jadi Myristica botanica ini menjadi parfum buah pala yang sementara ini kami baru memulai dari anak-anak muda dengan Inovasi baru berarti ini ya? ya? Baru. Jadi Myristica botanica adalah kumpulan kecil wewangian berbahan dasar pala negeri. Pala Tomandin fak-fak yang dibuat ya oleh anak-anak muda dan Nah, ini boleh dicoba nih ya, Pak, bisa. Pak. Wanginya apa nih kalau dari tanaman Jadi memang pala di ini? buah pala ini juga termasuk ada aroma terapi. Aromaterapi. Iya, ada aroma terapi. Bentar ya. Ini yang 10 mil ya untuk bisa 10 mili. ada juga yang bisa seperti ini tapi ini di dalamnya ini ada buah pala ya. Oh, ini dalamnya ada. Ya, ada buah pala. Ya, fully buah pala. Ini boleh coba ya Pak Iya, ya? boleh ya. Ini berarti. Bentar ya. Oh, ini roll on. Iya. Oke. Wah, Bisa dipegang bos, tunjukin ya. ini wangi raike kewain. Ya, rek-rek wine itu dengan Rek-rek wine. bahasa Furwagi, bahasa Rumbati, salah satu bahasa asli di Fak-Fak. Ya. Oke, nah produk-produk tadi berarti memang mencerminkan Kabupaten Fak-Fak juga nih selaku kota pala. Karena tadi ada banyak turunannya juga, nggak cuma buah palanya doang yang biji palanya doang yang dimanfaatkan, tapi juga bisa sampai dibikin parfum. Betul. Oke, nah kabarnya juga nih Pak di Fak-Fak telah dilakukan pembangunan untuk Bandara Siboru Fak-Fak dan rencananya bakal rampung ya Pak di bulan Juli 2023 ini, bulan depan berarti. Iya, jadi memang pembangunan Bandara Siboru ini sudah direncanakan 10 tahun yang lalu. Ya, dari mulai tahun Udah lama banget 2011. 2011. Ya, dan alhamdulillah dengan proses yang panjang dari pemerintahan sebelumnya dan masih terus dilaksanakan dan direncanakan di tahun ini akan diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo yang direncanakan bulan September. Oke. Ya, mudah-mudahan September berarti. bulan September di tahun ini. Nah, tentunya dengan keberadaan bandara baru ini tentu bisa akan berdampak positif terhadap laju dan pertumbuhan Kabupaten Fak-Fak karena tentu banyak sektor-sektor yang membutuhkan untuk bisa mendukung transportasi kita biar lebih cepat. Katakanlah tadi pariwisata, tentu yang lainnya. Jadi bisa jadi gerbang untuk wisatawan dan juga mungkin investor nih. Betul. Nah, karena juga jadi potensi di Fak-Fak ini adalah adanya kawasan industri pupuk yang masuk dalam proyek strategis nasional. Nah, ini kalau misalnya nanti ke depannya sudah jadi nih, seberapa besar sih sumbangan investasi di kawasan tersebut ini kepada pendapatan daerah sendiri? Ya, jadi memang kami bersyukur dan berterima kasih juga kepada pemerintah pusat. Dalam hal ini Bapak Presiden Joko Widodo yang mana melalui beberapa kementerian terkait, khususnya terima kasih kami juga kepada Bapak Menteri Investasi dan Kepala BKPM yang juga beliau ini adalah orang Fak-Fak, anak Fak-Fak, yang mana atas koordinasi dan perhatian beliau-beliau sehingga ada investasi yang luar biasa sekali masuk di Fak-Fak. Salah satunya pembangunan investasi pupuk Kaltim di Kabupaten Fak-Fak. Nah, investasi pupuk Kaltim itu sendiri direncanakan sekitar $2 miliar ya, atau kalau setara dengan 28,5 triliun. Oh, besar Dan sekali. tentu ini akan berdampak multiplier efek terhadap pembangunan karena di situ juga pasti akan ada tenaga kerja yang masuk, ya, yang bisa juga ada pertumbuhan secara ekonomi di Fak-Fak. Kami juga baru saja melaporkan kepada Bapak Menteri yang terkait, ya, katakanlah macam Bappenas, ya, untuk bisa mendorong juga beberapa program-program terintegrasi, katakanlah di sektor pertanian, ya, peternakan, untuk bisa menyelaraskan apa menjadi RPJMN nasional dan juga RPJMN Fak-Fak. Ketika nantinya investasi besar itu masuk, mensuplai kebutuhan-kebutuhan pangan itu tidak lagi dari luar,
tentu akan berdampak juga terhadap Sudah lebih mandiri pemberdayaan lah. masyarakat atau petani-petani lokal dan sebagainya. Jadi ini bisa jadi Ya. untuk membangkitkan perekonomian di Betul. Fak-Fak sendiri. Sangat-sangat. Jadi dengan investasi ini pasti ekonomi Kabupaten Fak akan bertumbuh. Akan bertumbuh. Karena pendapatan per kapita masyarakat akan tumbuh. Karena semua sektor akan terpenuhi. Dan itu berdampak positif terhadap lajunya pertumbuhan Kabupaten Fak sendiri. Oke, tapi tentunya pemerintah ini menitipkan investasi ini karena memang melihat kehidupan sosial dan juga toleransi dan juga Betul. potensi di Kabupaten Itu Fak-Fak tadi ini karena begitu tinggi. salah satu jawabannya adalah Kabupaten Fak ini adalah kabupaten tertua, kabupaten sejarah dan kabupaten Republik Indonesia, kabupaten yang betul-betul mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi jangkar NKRI itu ada di kami di Kabupaten Fak. Jadi tidak salah kalau hari ini perhatian dan juga mendukung kebijakan pembangunan nasional itu juga mengarah kepada penguatan di Kabupaten Fak itu sudah tepat oleh Bapak Presiden dalam kepemimpinan di saat ini, termasuk Bapak Menteri Investasi dan Kepala BKPM. Oke. Gitu. Nah, mungkin setelah Bapak menjabat selama 2 tahun ini, Iya. apa yang menurut Bapak masih menjadi PR besar di Kabupaten Fak-Fak yang harus Bapak selesaikan mungkin sampai akhir jabatan di tahun depan? Ya, saya memang memiliki visi besar ya, bagaimana mempercepat pembangunan Fak itu sehingga Fak itu bisa lebih mandiri. Ya, tentu banyak permasalahan dan tantangan dan isu-isu strategis juga. Salah satu yang perlu harus kita dukung adalah bagaimana dukungan masyarakat lokal adat. Karena bagaimanapun kita mau membangun sesuatu kalau tidak didukung oleh masyarakat adat juga agak sulit. Ya, jadi contoh misalnya masih ada juga palang, memalang ya. Yang itu memang menjadi sebuah masalah yang harus kita selesaikan. Tetapi saat ini kami lagi berupaya untuk melakukan pendekatan, menciptakan sebuah regulasi sehingga proses-proses itu juga agar tidak lagi ada, sehingga lebih cepat pembangunan itu jalan. Kami menghormati apa menjadi hak-hak masyarakat adat. Itu yang pertama. Yang kedua, memang secara umum masih perlu ada satu terobosan baru untuk menciptakan ekonomi kecil masyarakat. Nah, ini yang saya melihat bahwa memang belum secara terpadu terintegrasi. Masih harus ada didorong terus. Tetapi bukan saja dari pemerintah, semua lapisan stakeholder ini harus mendapatkan dukungan di sana, memberikan dukungannya. Salah satu kekurangan kita karena Fak belum ada investasi, sehingga memang ini yang menjadi penghambatan. Tapi impian saya setelah adanya investasi yang ke depan masuk, baik ada migas, ada pupuk, ke depan Fak akan lebih maju lagi, seperti daerah-daerah lain. Oke, baik. Jadi memang tadi ada banyak potensi juga dari Kabupaten Fak ini, makanya kemudian investasi dari pemerintah tadi bisa diharapkan memang membangun perekonomian dari Kabupaten Fak ini. Baik. Nah, sahabat Kompas.com, itu tadi dia perbincangan saya dengan Bupati Kabupaten Fak Bapak Ute. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir dan tadi udah bawa parfum juga nih ke sini. Baik. Saya mungkin memberikan sebuah pesan kepada masyarakat. Boleh banget. Kabupaten Fak bahwa saatnya kita harus berkolaborasi, saatnya kita harus merumuskan sebuah kebijakan-kebijakan yang tentu mendapatkan dukungan dari masyarakat Kabupaten Fak secara menyeluruh. Karena Kabupaten Fak nanti pada tanggal 16 November 123 tahun. Kabupaten yang sudah sangat tertua. Tidak ada waktu lagi, tentu kita berbeda pendapat, tapi mari kita sama-sama merangkul, kita berpikir bersama untuk kemudian lebih memajukan daerah kita yang sama-sama kita cintai ini. Dan jaga toleransi, jaga keberagaman kita, karena itu menjadi pesan dari para leluhur kita. Terima kasih untuk semua. Kerjasama untuk kemajuan Fak. Ya, Oke, betul. baik. Nah, sahabat Kompas.com, sekian episode Nusa Raya kali ini. Sampai jumpa dan juga jangan lupa untuk subscribe dan follow media sosial dari Kompas.com. Sekian episode Nusa Raya kali ini. Salam Nusa Raya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Sampai jumpa.